Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome in my YouTube channel. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ulfa Ramadhani dengan NIM 201292717 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kita akan membahas materi mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, pada bab ini kita akan dihantarkan untuk memahami arus sejarah bangsa Indonesia, terutama terkait dengan sejarah perumusan Pancasila. Hal tersebut penting untuk diketahui karena perumusan Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia mengalami dinamika yang kaya dan penuh tantangan. Perumusan Pancasila mulai dari sidang BPUPKI sampai pengesahan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang PPKI masih mengalami tantangan berupa amnesia sejarah, atau ini disebut istilah yang dipergunakan Habibie dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 2011. Penelusuran ini penting agar kita mengetahui dan memahami proses terbentuknya Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah agar kita dapat menjelaskan proses perumusan Pancasila sehingga terhindar dari anggapan bahwa Pancasila merupakan produk rezim Orde Baru. Nah, perlu kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar resmi negara kebangsaan Indonesia sejak 18 Agustus 1945. Hal ini terjadi karena pada waktu itu Pancasila disahkan oleh PPKI, lembaga atau badan konstituante yang memiliki kewenangan dalam merumuskan dan mengesahkan dasar negara Indonesia merdeka. Dan tahukah teman-teman bahwa pada awal era reformasi tahun 1998 muncul anggapan bahwa Pancasila sudah tidak berlaku lagi karena sebagai produk rezim Orde Baru. Anggapan ini muncul karena pada zaman Orde Baru sosialisasi Pancasila dilakukan melalui penataran P4 yang syarat dengan nuansa doktrin yang memihak kepada rezim yang berkuasa pada waktu itu. Nah, bagaimana cara menghindari kesalahpahaman untuk sesat pikir yang menghinggapi sebagian generasi muda dewasa ini? Untuk itu, kita sebagai mahasiswa perlu mempelajari kembali sejarah perumusan Pancasila yang dilaksanakan sebelum masa kemerdekaan. Oke teman-teman, pada bagian A, kita akan menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, cikal bakal munculnya ideologi bangsa itu diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme yang menjadi pembuka ke pintu gerbang kemerdekaan bangsa Indonesia. Perumusan Pancasila itu pada awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei hingga tanggal 1 Juni 1945. Oke, baiklah kita langsung masuk ke bagian yang kedua, yaitu periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemuka dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 hingga 16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B, yaitu alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan hasil inkulturasi, yaitu proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadikan masyarakat berkembang secara dinamis. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir
bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila setelah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai perjanjian luhur. Artinya, nilai-nilai Pancasila sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara. Kesepakatan para pendiri negara tentang Pancasila sebagai dasar negara merupakan bukti bahwa pilihan yang diambil pada waktu itu merupakan sesuatu yang tepat. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologi, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke teman-teman, itulah penjelasan mengenai bab kedua. Saya Ulfa Ramadhani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now is the time. Shake it.